Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Shalom, selamat datang dan selamat bergabung bagi para pendengar dimanapun Anda berada. Tetap bersama dalam satu program kesayangan kita, yaitu Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Kali ini saya Dewi Puspitawardani, kita akan melakukan atau membahas satu masalah kesehatan yang sangat menarik dan sangat tren saat ini. Tapi sebelumnya saya juga ingin menyapa untuk pendengar kesayangan kita di Radio Maestro FM. Jadi sekali lagi senang saya Dewi Puspitawardani bisa menemani Anda dalam sesi ini. Dalam Bincang Sehat kali ini kita mau berbicara tentang sesuatu yang santai tapi bermakna. Dan ini menyangkut pada gaya hidup, karena orang-orang saat ini sangat memperhatikannya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah melihat flyer atau juga video promosi kami, mungkin bertanya-tanya, ini ada judul yang sangat menarik, yaitu kulit sehat non-toksik. Ini jadi hal yang menarik karena ada dua hal yang kontradiksi di sini ya. Sehat dan toksik. Wah, menarik ya. Jadi kita akan ngobrol lebih jauh tentang hal tersebut. Tapi Bapak Ibu, kita mau memperkenalkan diri dulu nih sebelumnya ya. Memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Kami akan menyapa terlebih dahulu, yaitu Dr. Shirley Magdalena. Beliau adalah dokter penanggung jawab di Poli Umum Estetika Rumah Sakit Advent Bandung. Halo Dok, apa kabar? Halo Dewi, halo semua. Kita ketemu lagi ya saat ini. Semoga semua dalam keadaan sehat dan ya diberkati selalu ya. Amin. Baik, dokter terima kasih ya sudah mau untuk bisa diundang jadi narasumber kita. Sama-sama. Ya, karena kalau kita lihat ini judulnya aja sudah menarik karena kalau kita lihat semua orang kan pengen cantik ya, pengen sehat. Nah mungkin sedikit gambaran ya dokter ya. Sebelumnya kita membahas terkait dengan bagaimana kita melihat organ di dalam tubuh. Nggak kelihatan aja kita pengen tahu. Nah sekarang yang kelihatan langsung muka kita ya. Kita pengen tahu nih gimana caranya supaya bisa lebih sehat. Dan jangan sampai karena satu dan dua hal malah jadinya malah toksik tadi ya, malah jadi rusak. Nah kita mau ngobrol sama dokter, tapi sebelumnya mungkin dokter akan membahas terlebih dahulu ya dok ya tentang apa sih kulit sehat non toksik itu. Tapi bagi para pendengar sebelumnya ya, apabila memang ada pertanyaan yang Bapak Ibu mau sampaikan, tolong bisa langsung dibubuhkan di chat di platform masing-masing. Tapi Anda juga boleh mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami, yaitu di 0822 111 64955, dan kami akan membacakan pertanyaan langsung dan untuk dijawab dari narasumber kita. Nah itu dia, mungkin langsung aja dok ya, karena pasti ya para pendengar kita itu pengen tahu langsung nih gimana ini ya kulit sehat non toksik itu. Silahkan dok. Ya. Terima kasih Dewi. Kita mulai aja ya sedikit, nanti kita akan lebih banyak di bincang-bincang dan tanya jawab. Seperti kita ketahui sekarang ya, apa sih yang dicari banyak orang? Karena kulit itu adalah bagian organ terluar yang bisa langsung dilihat. Jadi kebanyakan orang tuh ingin putih dengan cepat. Kenapa ya di Indonesia ini tuh banyak banget tuh orang tuh pingin putih. Padahal sebenarnya kan warna kulit itu ditentukan oleh genetik ya, ras kita. Jadi dari Sabang sampai Merauke tuh pasti warna kulitnya beda-beda gitu. Dan sebenarnya sih kita nggak bisa ya memutihkan kalau misalnya kebanyakan orang Indonesia tuh kulitnya udah sawo matang. Nah kalau diputihkan tuh sebenarnya sesuatu yang gimana ya. Kalau mencerahkan mungkin iya, tapi banyak juga sih orang yang aku pengen cepat cerah, pengen cepat putih. Nah jadi sekarang tuh yang banyak dicari orang tuh
memakai krim yang bisa memutihkan dengan cepat. Secara instan gitu ya Dok ya. Mungkin karena memang kita punya standar kecantikan itu memang harus putih mungkin ya Dok ya. Padahal sebenarnya sih enggak ya. Betul. Kalau lihat yang kulitnya sawo matang juga cantik-cantik ya, eksotis gitu Dok ya. Tapi nggak tahu kenapa ya, mungkin udah dari dulu pemikiran kita cantik itu harus putih gitu ya Dok ya. Seperti Lisa Blackpink semua. Gitu ya Dok. Sekarang kita bahas dulu ya tentang krim abal-abal ini. Ya, pertama itu yaitu yang tidak memiliki izin edar. Jadi hati-hati ketika kita memakai krim, memakai kosmetik, harus dilihat dulu apakah ada izin edarnya. Bahkan kadang izin edar itu bisa dipalsukan. Begitu kita lihat ini ada nomor BPOM-nya, tapi ternyata begitu dicek ternyata nomornya palsu atau nggak ada gitu. Kemudian yang kedua, ini yang sering kita sebut dengan etiket biru. Nah, ini adalah krim yang pemasaran, penjualan itu tidak sesuai dengan aturan atau regulasi. Jadi sebenarnya kan krim etiket biru itu adalah krim yang bisa dikeluarkan melalui resep dokter. Jadi pasien tuh harus datang dulu, konsultasi, dan diresepkan. Karena kebutuhan kulit masing-masing itu beda. Walaupun flek untuk pasien A dan flek untuk pasien B bisa aja berbeda. Jadi nggak semua dipukul rata. Cuma kan kalau di marketplace kita melihat banyak banget ya etiket biru tuh diproduksi secara massal gitu. Isinya ya tidak jauh dari obat keras, hidroquinon, steroid, bahkan merkuri ya kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya etiket biru itu sesuatu yang diperbolehkan tapi dengan aturan yang jelas. Jadi yang bisa mengeluarkan dokter, bukan dokter-dokteran ya, betul, atau salon-salonan. Karena dokter sudah belajar ya Dok ya bagaimana gitu ya. Ini main beli aja, aduh jangan sampai seperti itu ya. Nanti kita akan bahas juga ya Dok ya nanti bagaimana hasilnya kalau kita akhirnya menggunakan krim yang berbahaya yang abal-abal. Nah, kemudian ini adalah persentase dari pasien-pasien yang datang di poli umum estetika. Ini yang paling banyak ya, itu ketergantungan obat keras. Jadi banyak orang tuh yang memakai krim oplosan sendiri atau jangka panjang, dan begitu dipakai terlalu lama itu banyak menimbulkan masalah di kulitnya. Jadi datang ke kita tuh kulitnya udah merah, udah banyak urat-urat merah, terus flek yang udah lama, semakin lama itu semakin hitam, semakin gelap. Kemudian ada faktor lainnya, permasalahan lain kayak akne, itu udah biasanya kita lihat yang jerawat, kemudian flek. Cuma yang paling banyak sekarang kita temui itu adalah ketergantungan obat keras. Apalagi kan di poli estetika ini kita benar-benar menekankan kulit itu harus sehat dulu. Jadi kita tidak menekankan ke pasien tuh, maksudnya mengiyakan ya kalau pasien datang, aku pingin putih, aku pingin ini. Nah kita edukasinya tuh ke pasien untuk menjelaskan kebutuhan kulitnya, basic skincare yang tepat gitu. Jadi tidak semata-mata kulit yang bagus itu yang putih, yang licin banget, lalat jalan aja kepleset ya gitu. Tapi kita menekankan ke kulit itu harus sehat. Karena kalau sehat ya pasti akan terlihat lebih glowing. Kalau hidrasinya terjaga, akan kelihatan lebih cerah, walaupun itu tidak merubah warna kulit kita. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.